salah paham begini sih? Saya cuma nggak mau membebani Kak Arman. Kenapa? Karena saya sadar beban Kak Arman begitu berat. Itu saja. Yan, apapun alasannya, saya sudah tahu semuanya apa yang kamu tutup-tutupi. Saya nggak menutupi apapun dari Kak Arman kok. Saya yakin, kamu pasti punya alasan tertentu untuk merahasiakan dari saya. Kak. Bagus itu. Terus dia bilang apa? Adit bilang kalau dia akan memberikan Mama perhiasan yang super mahal, Mah, untuk ngelunakin hati Mama. Selain itu juga bilang kalau misalnya dia itu mau membuktikan kesungguhannya untuk minta maaf sama Mama. Lina, sebentar lagi kamu akan mendapat perhiasan banyak. Baru-baru semua, Lin. Selama ini perhiasan yang saya punya kan cuma perhiasan imitasi. Sekarang saya bisa dapat yang asli. Oh, senangnya. Manda, tapi Manda ndak boleh lupa sama Om. Masa Mama Manda saja? Adit kan mesti minta maaf sama Om juga. Pokoknya Om Tejo tenang aja, semuanya udah diatur, Om. Om Tejo akan mendapatkan hadiah yang jauh lebih berharga daripada ini semua. Betul? Pokoknya Adit menjanjikan sama kita kalau Adit akan mempertemukan kita sama Kak Arman. Arman? Siapa tuh Arman? Arman itu anak sulung dari Bu Ratna. Saya sudah tahu, Lin. Dan saya sudah pelajari seluk-beluk keluarga mereka. Dia itu baru pulang dari Meksiko, Om. Dan kalau menurut Adit, dia menjanjikan untuk memberikan Adit rumah yang baru. Ini artinya Arman punya perhatian sama Adit. Sebelum dia berpihak pada keluarganya, kita mesti menghasutnya dulu, Lin. Maksud kamu apa? Kamu yang masak ayam bakar itu, Sur? Enggak, ini kiriman. Kiriman dari siapa? Enggak tahu. Yang jelas kiriman ini ditujukan untuk kamu katanya. Ayo makan yuk, makan yuk. Ayo makan. Kamu pasti kan capek. Habis kerja seharian. Nasinya mau banyak dikit. Ah, nggak usah, Sur. Nggak usah repot-repot. Biar aku aja sendiri. Shin,
Setidaknya ada yang harus saya lakukan dong, Sin. Bukan begini di rumah seharian. Saya kan imam di keluarga ini, Sin. Kepala rumah tangga. Masa kamu sih yang mesti banting tulang cari nafkah? Terus terang saya malu, Sin. Malu sama diri saya sendiri. Sur, kalau kamu udah siap, kamu bisa mulai kerja lagi kok. Emangnya pekerjaan saya itu apa sih, Sin? Apa betul saya ini bintang film, Sin? Penyanyi, Sin? Kok bukan? Kamu kerja di kantor aku, di bagian marketing. Marketing? Oke, saya siap bantu kamu, Sin. Saya siap kembali kerja lagi, Sin. Tapi kamu harus sabar ya. Kamu harus bantu saya dari nol. Karena saya sudah lupa semuanya, Sin. Mbah, kapan dong dia bisa ingat sama saya lagi? Kan ayam sama jampe-jampe yang dari Mbah udah saya kirim buat dia. Dia harus menyantap ayam itu dulu. Sampai itu harus meresap ke badannya baru bisa bekerja. Mbah yakin kalau jampe-jampe itu bakal ampuh? Mbah tidak pernah gagal menyantet orang. Yang benci jadi cinta. Yang cinta bisa jadi benci. Percayalah sama Mbah. Terima kasih ya Mbah ya. Enak juga ya kalau tiap hari dapat kiriman makanan yang enak-enak. Sin, mulai besok saya mau belajar masak. Kamu masak? Yoha. Ya, kamu biar di kantor aja kerja. Terus saya yang ngurus rumah. Kan adil. Surya. Aku nggak nyangka kalau kamu bisa punya pikiran kayak gitu. Memang seharusnya saya... Weh? Loh kok gini? Sur, kamu kenapa, Sur? Pusing? Sin? Loh, Yun? Sur? Sin, Yun? Sur? Yun, Sin? Loh, kok? Nggak mau. Kok gini? Sur? Sur? Lepas, Yun! Yun, lepas, Yun! Saya nggak mau. Lepas. Sur! Yun, Sin Yun. What the maksud? Ya Allah. Kenapa saya terbayang-bayang wajah wanita itu terus? Aduh, kenapa begini? Loh, kok dia lagi? Loh. Umi, Iya, Den. mobil udah siap? Udah. Ini dapur ya. Yuk, kita berangkat. Kamu duluan aja. Saya ada meeting di luar. Assalamualaikum. Salam. Halo, Assalamualaikum. Iya, saya Arman, putra sulungnya Ibu Ratna. Apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, saya akan segera ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Lika. Ada kabar baik, alhamdulillah. Mama sudah siuman. Mama sudah siuman? Alhamdulillah. Subhanallah. Yuk kita berangkat. Berangkat kemana? Ke rumah sakit.
Kakak kan masih sakit. Kakak nggak bisa pergi. Tolong dong, kakak mau lihat mama. Ya. Kak Arman, mau ke rumah sakit juga? Iya. Saya boleh ikutan? Kan kamu lagi sakit, sebaiknya kamu istirahat aja di rumah. Saya berangkat dulu ya, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Arman bener, Kak. Sebaiknya kan... Kakak tetap mau pergi. Kakak nggak apa-apa kok. Masya Allah, Wit. Kamu dipukulin lagi sama kakak kamu. Kamu harus berbuat sesuatu, Wit. Saya bisa apa, Bu? Bang Hasan satu-satunya keluarga saya. Tapi kalau kamu terus-terusan dimarahin, dipukulin, apa kamu harus diem dan pasrah? Kalau saya ngelawan, saya pasti diusir, Bu, sama mereka. Terus saya mau tinggal di mana? Sama siapa? Ibu bersedia nampung kamu, Wit. Kamu nggak usah takut. Allah itu maha penolong. Saya tahu, Bu. Allah maha penolong. Makanya saya yakin pasti Allah akan menolong saya. Saya harus sabar dan tawakal, Bu. Permisi, Bu. Saya mau ngebersihin ruang meeting dulu. Ya Allah, lepaskan dia dari segala penderitaannya. Anak sesoleh dan sebaik dia nggak pantas menderita begini. Ma, di benak kepala saya banyak sekali pertanyaan yang tidak terjawab sama Mama. Pertanyaan? Ya, saya ingin mendengar dari Mama. Soal apa? Soal Adit, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ana. Assalamualaikum. Marla. Alhamdulillah Mama udah sembuh. Ana, saya lagi bicara sama Mama. Kalau kamu nggak keberatan, saya minta waktu. Saya bicara sama Mama empat mata. Saya? Ya, tolong tunggu di luar. Ana kan keluarga kita juga, Man. Kenapa dia harus keluar? Lagi pula Ana tahu persis masalah Adit. Adit? Iya. Kak Arman belum tahu masalah Adit. Kak Arman, kalau boleh, kita bisa nggak bicarain masalah Adit nanti? Kan Mama baru sembuh. Kamu nggak ingin? Saya tahu soal Adit. Oh, bukan begitu, Kak. Maksud saya kalau... Ana, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kamu usah khawatir lah. Sekarang tinggalin saya. Mama gak akan stres. Mama juga ibu saya. Ma, saya tunggu di luar dulu ya. Ya. Ya, Marla. Kenapa Kak Arman memperlakukan saya seperti orang asing? Kenapa saya yang harus keluar? Sabar ya, Kak. Ana pasti tersinggung karena kamu nyuruh dia keluar. Tersinggung, Ma. Justru saya yang tersinggung, Ma. Saya ini anak yang paling tertua. Mereka tidak menghargai saya lagi. Man, ada apa sebenarnya? Kamu kelihatannya emosi sekali. Saya cuma prihatin melihat Adit, Ma. Dan melihat kondisi keuangan perusahaan. Ana sama Adrian merahasiakan ini semuanya dari saya, Ma. Dan Adit sudah bicara sama saya. Sekarang, saya ingin mendengar cerita dari Mama. Saya punya firasat, Ma. Kalau Ana sama Adrian ingin menguasai apa yang kita miliki. Dan perlahan-lahan ingin menyingkirkan saya dan Adit dari keluarga dan perusahaan. Astagfirullahaladzim. Jaga mulut kamu, Man. Mama tidak akan biarkan kamu menuduh mereka begitu saja. Ma. Kamu nggak tahu apa yang sudah mereka lakukan selama kamu tidak tinggal di sini. Ya kenapa juga dia nggak memberitahu saya dan saya tidak dilibatkan, Ma? Ana sama Adrian merahasiakan ini semuanya. Dan saya yakin dia mempunyai maksud tertentu. Cukup. Mama tidak mau dengar apa-apa lagi. Tolong panggilkan Ana. Kesian dia kelamaan nunggu di luar.
Kakak jangan terlalu banyak mikir, nanti malah sakit loh, Kak. Sekarang ini mereka lagi konsentrasi nyingkirin saya. Nanti kalau masalah saya udah selesai, ntar giliran kakak yang disingkirin. Kalau semua yang dikatakan Adit itu benar, saya tidak akan tinggal diam. Saya akan hentikan niat jahat kamu untuk menguasai semua milik keluarga saya. Kak Arman. Kelihatannya Mama lebih membutuhkan kamu dibandingkan saya, anaknya. Kamu tahu kemana Ana pergi? Kok saya telepon nggak aktif-aktif teleponnya? Kemana? Ke rumah sakit? Mama? Oh ya udah, makasih ya. Semua pergi ke rumah sakit jenguk Mama. Kenapa saya nggak dikasih tahu? Sorry, saya cuma mau tanya soal Mama. Ya, tadi pagi saya ke rumah sakit dan menjenguk Mama. Apa kamu tahu kalau Mama sudah siuman? Kenapa kamu nggak kasih tahu saya? Yan, kamu bisa merahasiakan sesuatu pada saya. Apa maksud kamu? Selama ini saya tidak pernah mendapat laporan apa-apa dari kamu. Saya dapat laporan dari Pak Andi. Saya permisi dulu, Pak. Tunggu. Selesaiin dulu pembicaraan kita. Biarin dia pergi. Saya mau bicara empat mata. Tadi saya beliin ini buat Mama. Yang ini buat Mama. Sama ada satu lagi. Yang ini buat Om Tejo. Nggak apa-apa kan? Om Tejo? Ya iyalah. Masa cuma Mama yang dibeliin? Kan nggak enak sama Om Tejo, Dit. Iya, benar juga kamu. Apalagi Om Tejo selalu membantu saya, kan? Sekali-sekali kita kasih sesuatu buat Om Tejo. Hitung-hitung balas budi lah. Pak Andi? Pak Andi? Apa kabar? Baik. Udah lama nggak kelihatan nih, Pak. Lagi apa di sini? Saya sedang ada keperluan, Pak. Ya, mencari sesuatu lah. Bapak udah lama nggak ke kantor, Pak. Lagi cuti ya? Iya, kebetulan lagi cuti. Lalu gimana kabar di kantor? Baik-baik aja semuanya? Sejak Pak Arman kembali dari Meksiko, keadaan kantor jadi tegang, Pak. Tegang? Tegang gimana maksudnya? Ya, Pak Arman sering bersih tegang dengan Pak Adrian. Bertengkar soal apa? Persisnya saya kurang tahu. Tapi sepertinya masalah kepercayaan, Pak. Pak Arman sepertinya mempertanyakan pertanggungjawaban dari Pak Adrian selama beliau di luar negeri. Pak Andi, saya pamit dulu deh. Kebetulan ada keperluan. Oke, ya. Sampai ketemu lagi, Pak. Dede. Mari, Pak. Iya. Tiga kali di kiri, 3 kali di kanan. Mudah-mudahan minyak wangi dari Mbak Trinil mujarab, manjur. Aduh, jadi nggak sabar. Mas Romi, Yuyun coming. Aduh. Mas Romi.
Saya Yuyun Garnisun. Mas Romi ingat kan sama saya? Tentu. Kamu Yuyun Garnisun. Saya ingat. Ayo silakan. Yes. Minyak wangi ini manjur. Bah Trinil bener-bener hebat. Halo. Silakan masuk. Mas Romi, lebih baik kita jangan ngobrol di sini. Kita ngobrol di tempat lain aja. Lebih enjoy. Loh, memangnya kenapa sih? Saya mau mengajak Mas Romi ke restoran kesukaan Mas Romi. Siapa tahu dengan makanan favorit Mas Romi, ingatan Mas Romi bisa kembali lagi sedia kala. Ya, yuk. Ayo cepetan. Ayo. Cepetan. Pepatah ada yang bilang, sepandai-pandai tupai melompat, pasti akhirnya jatuh juga. Apa? Pepatah ini berlaku untuk Kak Adrian. Sepinter-pinternya Kak Adrian nutupin kesalahannya, kamu lihat aja, pasti suatu saat akan ketahuan juga kok, Dit. Saya jadi penasaran. Apakah Arman mencurigai Kak Adrian? Kalau kamu emang penasaran, ya kamu tanya dong, Dit. Kamu aja Kak Arman kayak ketemu. Siapa tahu Kak Arman bisa ngebela kamu. Kamu harus bergerak cepat, Dit. Jangan sampai Kak Adrian mempengaruhi Kak Arman duluan. Ini restoran kesukaan saya. Iya. Ini menunya. Mas kalau di sini tuh paling suka yang namanya pesen sate kambing. Mas mau saya pesenin sate kambing? Jangan. Kok jangan sih? Ini kan bulan puasa. Emangnya Mas Romi puasa? Sinta bilang sih, saya itu selalu rajin beribadah dan tidak pernah batal puasa. Mas, dengerin ya. Apa yang dikatakan Sinta itu nggak semuanya benar. Dan Mas harus lebih percaya saya daripada sama dia. Karena yang lebih tahu Mas itu saya, bukan dia. Kamu? Iya, saya dong. Yuyun Garnisun. Siapa lagi? Itu apaan sih? Kok baunya kayak kuburan baru? Ini buat ngusir laler sama serangga yang mematikan. Udah deh, sekarang gini dengerin. Mendingan Mas Romi duduk ya. Mas Romi, sekarang dengerin saya baik-baik. Supaya Mas Romi nggak gampang dibodohin sama si Sinta. Dan mulai detik ini, Mas Romi itu harus lebih percaya saya daripada si Sinta. Sepertinya Arman curiga sama kamu, Yan. Artinya firasat saya benar, Ma. Karena Mama juga merasakan hal yang sama. Saya merasa Kak Arman memihak kepada Adit. Belum tentu. Mama rasa ini masalah pekerjaan. Sebaiknya kamu meyakinkan kakak kamu itu. Dan buktikan bahwa semua dugaannya itu salah. Masalah Adit saja sudah begitu rumit. Mama nggak mau ada masalah lagi di antara kamu sama kakak kamu. Iya, Ma. Adit, kenapa jadi berubah begitu? Tapi menurut kamu firasat kakak benar kan? Soal apa, Kak? Soal Kak Arman. Kamu lihat sendiri kan cara dia suruh kakak pergi dari kamar itu. Sepertinya kakak tuh udah nggak dianggap keluarga lagi di sini. Saya belum begitu kenal sama Kak Arman. Ya, cuman itu bukan sifatnya Kak Arman. Kamu ngerasa kan kalau Kak Arman nggak bersahabat sama kita? Kalau soal itu sih iya, Kak. Saya juga ngerasain sikap Kak Arman sama sekali nggak bersahabat sama kita. Malah saya pikir dia ngerasa terganggu dengan keberadaan kita di rumah sakit. Mama kan udah bilang sama kamu, kamu jangan berhubungan lagi dengan... Mana nggak bisa. Mana nggak bisa, Ma bisa sama Adit. Tante,
Saya betul-betul menyesal, Tante. Maafkan saya, Tante. Udah cukup. Tante nggak mau dengar apa-apa lagi dari kamu. Titik. Sana. Sudah sana. Kamu bicara empat mata sama Tante. Tante. Untuk apa kamu datang kemari lagi, Dit? Padahal Tante sudah mau melupakan kamu. Bukan cuma Amanda yang merasakan kehilangan kamu, tapi Tante juga. Tolong bantu Tante untuk melupakan kamu. Tante merasa kehilangan juga. Apa, Manda? Arman bertengkar sama Adrian. Iya, Om. Tadi Manda ketemu sama orang kantornya Adit. Ya terus mereka ngomong kayak gitu. Berarti ini kesempatan yang bagus yang tidak boleh disia-siakan. Iya, Manda juga berpikiran kayak gitu, Om. Sebelum Adrian mempengaruhi Arman, mendingan kita duluan yang mempengaruhi Arman. Jadi ntar Arman bisa ngebela Adit, bisa percaya sama Adit. Dan yang paling penting, Om, Arman berpihak sama kita. Betul nggak, Om? Betul sekali, Manda. Ternyata kamu makin lama makin pintar. Sudah, biarkan mereka. Kita ke sana saja. Duh, apa ini, Dit? Sekedar tanda permintaan maaf saya. Aduh, Adit. Kamu nggak perlu kasih apa-apa sama Tante, Dit. Kalau Tante nolak, artinya Tante nggak memaafkan saya. Please, Tante. Dit, Tante juga mau minta maaf sama kamu. Tante emosi dan menyalahkan kamu. Padahal kan kamu nggak salah. Yang menghina Tante kan keluarga kamu, bukannya kamu. Maafkan Tante ya, Dit. Tante udah ngusir kamu. Sekarang kamu tinggal di rumah ini lagi ya. Tante sudah siap. Apapun resikonya Tante akan hadapi. Sekalipun keluarga kamu akan menghina keluarga Tante lagi. Enggak, Tante. Hal itu saya jamin tidak akan terulang kembali. Tapi kamu akan tinggal di mana, Dit? Untuk sementara saya tinggal di hotel. Tapi Tante nggak usah khawatir. Kakak saya sudah janji untuk mencarikan tempat tinggal sementara. Kakak kamu? Iya. Namanya Arman. Dia kakak sulung saya yang baru aja kembali dari luar negeri. Dia nggak seperti Kak Ian. Dia sangat prihatin dengan keadaan saya dan selalu mendukung saya. Mencarikan tempat tinggal untuk Adit. Pertanyaan kamu tuh aneh. Kenapa Adit tinggal di hotel? Yang memilih tinggal di hotel itu dia. Kenapa harus kita yang tanggung jawab sih? Iya, dan kapan aja dia mau balik lagi ke rumah itu? Kamu tahu kenapa Adit tidak mau tinggal di sini? Heran sama kalian berdua. Kenapa sih kalian lebih mementingkan orang lain daripada adik kandung kamu sendiri? Marla? Kak, perkataan kamu tuh menyinggung Marla.
Saya kan lebih mementingkan adik saya sendiri dibandingkan Marla hanya orang lain. Dan saya heran kenapa sih Marla yang tinggal di sini, sementara Adit tinggal terlunta-lunta. Marla itu sedang hamil. Anak Adit. Adit nggak mau tanggung jawab. Siapa lagi, Kak? Hanya kita keluarganya dong. Jadi kalian yang bertanggung jawab pada Marla. Marla tuh di sini nggak punya siapa-siapa. Bagaimana tanggung jawab kamu sebagai seorang kakak terhadap adiknya? Apa kamu lupa? Adit itu adalah adik kandung kamu juga. Kak Arman benar, Kak. Seharusnya Adit yang tinggal di sini dan saya yang tinggal di hotel. Masalah itu nggak usah dibahas lagi, kan kita udah sepakat. Tapi saya nggak enak. Rumah ini kan rumah Kak Arman juga, Kak. Marla, dulu kan Mama juga kayak gitu. Tapi setelah Mama tahu siapa kamu sebenarnya, Mama berubah. Nah sekarang Kak Arman ini hanya perlu waktu untuk tahu sebenarnya apa yang terjadi. Iya Kak, saya segera ke sana Kak. Oke, baik-baik. Ya. Kau mau kemana, Dit? Saya mau ketemu sama Kak Arman. Kak Arman bilang ada sesuatu hal penting yang harus dibicarakan. Tunggu dong, Dit. Kok buru-buru amat? Tante kan masih kangen sama kamu. Malahan Tante udah bikinin makan malam loh buat kamu. Betul, Dit. Kamu jangan mengecewakan Tante. Tante Lina ingin kamu makan malam di sini. Iya, tapi ada sesuatu hal yang harus dibicarakan dengan Kak Arman. Bagaimana kalau kamu ajak kakak kamu kemari saja? Ajak Kak Arman kemari? Iya. Jadi kamu tidak perlu mengecewakan Tante lagi, tapi kamu tetap bisa makan malam di sini. Sekaligus ngobrol, ketemu sama kakak kamu. Ya, Om Tejo bener, Dit. Jadi sekalian kamu ngenalin kakak kamu sama kita. Saya yakin kok, kakak kamu pasti nggak akan keberatan. Yaudah, coba Ki kamu telepon kakak kamu, ajak sini. Halo, Kak Arman. Jadi, Mas sama Mbak mau pinjam uang? Iya Viko. Aduh, Mbak jadi malu nih. Ya, kalau nggak kepepet, kami juga nggak akan senekat ini pinjam uang sama di Viko. Iya Viko, lagian kamu itu kan sudah kita anggap seperti keluarga kita sendiri. Dan kamu juga sudah akrab kan sama Juwita? Ya, itu pun juga kalau di Viko nggak keberatan. Kalau tidak ya, kami juga nggak tahu harus minta kemana lagi. Iya Mas, tentu. Pasti saya bersedia. Tapi masalahnya, malam ini saya nggak bawa uang sebanyak itu. Oh, Viko, nggak sekarang juga nggak apa-apa. Besok juga nggak apa-apa kok, Viko. Yang penting kamu mau kan menolong kami? Kalau gitu, besok saya siapkan uangnya. Juwita kok belum pulang ya, Mbak? Oh, iya. Sebentar lagi juga dia pasti pulang kok. Tunggu aja. Saya belum sempat bertemu dengan Pak Adrian, Bu. Uang itu udah keburu diambil Mbak Yuni. Kalaupun kamu ketemu Pak Adrian, kamu mau bilang apa? Saya cuma pengen ngembaliin uang itu, Bu. Uang itu bukan hak saya. Kamu memang mau mengadukan perbuatan kakak kamu? Biar bagaimanapun, Bang Asnan itu kakak kandung saya sendiri, Bu. Saya nggak mau menjelek-jelekan dia. Kamu kan bukan menjelek-jelekan, tapi ini kan kenyataan. Sekedar mengungkapkan fakta. Kalau kamu tidak berterus terang dengan Pak Adrian tidak akan tahu. Dan beliau akan terus-menerus jadi korban pemerasan kakak kamu. Saya... Wita! Odi? Bu, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
rupanya Juwita sudah menemukan jodohnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Viko, tuh si Wita udah pulang. Kamu dari mana aja sih? Kok baru pulang? Halo, Wit. Sebentar ya, Nafiko. Ayo cepet, cepet ganti baju kamu. Si Viko udah nungguin kamu sejam lebih. Dia mau ngajak kamu makan di restoran. Ayo cepet. Nih. Tapi Mbak, saya nggak janjian sama Viko. Saya nggak mau tahu. Kamu janjian kek, kamu nggak janjian kek. Tapi yang pasti dia udah datang ke sini berarti kamu nggak bisa nolak. Tapi Mbak, saya... Wita, denger ya. Kamu jangan macem-macem. Kalau kamu macem-macem, saya bisa marah besar sama kamu malam ini. Kamu dengar apa yang saya bilang? Sekarang juga kamu harus ganti pakaian kamu dan kamu harus pergi sama Viko. Lo ngapain masih di sini? Mendingan lo pulang aja. Gue belum pamitan sama Juwita. Lagian, gue ada rencana belajar bareng sama dia malam ini. Batalin aja rencana lo. Juwita mau pergi kencan sama gue. Kencan? Tukang bohong lo ya? Nggak usah omong kosong lo sama gue. Lo pikir gue ngibul apa? Kalau emang lo ada janji sama Wita malam ini, gue pasti tahu. Dia pasti ngomong sama gue. Buktinya... Hai, ini Juwitanya udah siap. Wita? Odi, maaf ya. Wita ini udah janjian duluan sama Viko. Wita, cepetan sana jalan. Tuh si Viko nungguin kamu dari tadi. Maaf ya, Di. Saya pergi dulu. Gue bilang juga apa? Nggak percaya kan lo? Yuk. Mereka berdua itu lagi saingan. Lagi sama-sama naksir si Juwita. Wah, hebat juga tuh anak. Adanya siapa dulu dong? Asnan. Apanya yang hebat? Kebetulan aja bang, bintangnya si Juwita itu lagi terang. Makanya kita harus manfaatin si Juwita dari sekarang sebelum bintangnya itu redup. Iya. Abang ngerti maksud kamu. Pokoknya kamu atur aja deh, Yun. Siapa yang ngasih kita lebih banyak, dia yang akan mendapatkan si Juwita. Amanda. Pakai ini. Mama tuh aneh-aneh aja deh. Jelas-jelas kita mau di rumah. Ngapain sih suruh pakai cincin-cincin kayak gini? Kayak mau ke pesta aja. Sayang, kesan pertama itu sangat penting untuk meyakinkan Arman kalau kita ini orang kaya dan nggak boleh dicurigai. Dan kita nggak mengharapkan uang Adit. Ya. Pakai deh. Lina, Manda, Arman sudah datang. Ayo kita ke sana. Cepat. Oke. Ayo. Makasih ya, Kak. Udah mau datang kemari. Selamat malam. Selamat malam. Semuanya, kenalin. Ini kakak saya, Kak Arman. Kak Arman kenalin, ini Tante Lina. Lina. Arman. Ini Amanda. Halo Kak, saya Amanda. Arman. Dan ini Om Tejo. Adit sudah banyak cerita soal Arman. Kenalkan saya Tejo, pamannya Amanda. Saya yakin pasti Kak Arman sudah dipengaruhi oleh Adit. Kamu nggak boleh zuzon dong, Yan. Buktinya Kak Arman curiga sama saya.
Bahkan memojokkan saya. Seumur-umur saya menjalankan bisnis sama dia. Belum pernah dia curiga sama saya. Tapi sekarang? Ya mungkin aja gini, Kak Arman kan baru balik. Dia masih bingung, nah. Justru kamu harus menjelaskannya sejelas-jelasnya, Yan. Ana, saya sudah coba. Tapi tanggapannya negatif. Kamu kan dengar sendiri apa yang dikatakan Kak Arman ke Marla. Iya sih, Yan. Saya juga bingung. Kok Kak Arman gitu sama Marla di depan umum? Itu bukan sifat Kak Arman, Yan. Saya tahu persis sifat adik saya. Dia ini perfeksionis, segala sesuatu harus sempurna. Jadi nggak salah kalau adik saya ini memilih Amanda. Mau minum apa nih? Vodka, wine, atau... Maaf. Saya tidak minum yang beralkohol. Oh. Gimana kalau sekarang Manda ambilin buah? Makasih. Mohon maaf sebelumnya. Boleh saya bicara empat mata dengan adik saya? Oh, silakan. Ayo Tejo. Mari. Ada apa, Kak? Kelihatannya keluarga Amanda betul-betul sayang sama kamu. Dan menganggap kamu bagian dari keluarganya. Saya sangat bahagia. Makasih ya, Kak. Cuman Kakak yang pengen ngerasain kebahagiaan saya. Tapi Kak Ian, Mama, Kak Ana pengen ngerusak kebahagiaan saya, Kak. Maksud kamu apa? Marla. Mereka tuh pengen saya kembali lagi bersama Marla. Kak Arman kan tahu. Dulu mereka tuh mati-matian untuk misahin saya sama Marla. Saya penuhin keinginan mereka. Saya tinggalkan Marla. Sampai akhirnya saya menemukan gadis yang lebih baik lagi daripada Marla. Tapi sekarang kenyataannya, mereka malah membela Marla. Dan menyuruh saya untuk meninggalkan Amanda. Itu aneh kan, Kak? Marla hamil. Saya tahu kok, Kak. Dan saya yakin itu dijadikan senjata untuk memojokkan saya. Amanda tahu kalau Marla bekas kekasih kamu itu hamil. Amanda tuh tahu semuanya tentang saya termasuk masa lalu saya. Dan dia menerima saya apa adanya. Karena dia tuh betul-betul mencintai saya, Kak. Suatu saat nanti, saya akan buktikan kalau apa yang diomongin oleh Marla itu adalah salah, Kak. Nggak bener. Tapi aneh. Kalian tuh malah lebih percaya sama Marla. Bukan sama saya, adiknya sendiri. Terus terang saya juga heran. Makanya saya ingin tanya langsung sama kamu. Dan ingin mendengar penjelasan dari sisi kamu. Supaya tidak berat sebelah. Iya, Kak. Intinya Kakak jangan sampai dipengaruhi sama mereka. Saya ini udah nggak punya siapa-siapa lagi, Kak. Sekarang cuma ada Kak Arman doang. Dit, apapun yang terjadi, saya akan tetap membela kamu. Makasih ya, Kak. Bagus. Ini artinya Arman ada di pihak Adit. Kita harus memanfaatkan kasih sayang si Arman itu sama adiknya. Bukan cuma Adit yang ada dalam genggaman kita. Tapi Arman juga. Posisi kita semakin kuat, Lin. Yes. Kan ada hikmahnya. Kak Arman? Belum tidur? Belum, Kak. Saya mau ke dapur sebentar. Permisi. Tunggu.
Saya minta kamu jawab pertanyaan saya. Apa betul Ana dan Adrian memaksa kamu tinggal di sini? Apa kamu yang memaksa mereka untuk bertanggung jawab atas perbuatan Adit? Masya Allah, Kak. Saya nggak pernah berniat menuntut apa-apa dari Adit. Kalau bukan karena permintaan Kak Ana dan Kak Adrian, mungkin sekarang saya udah pergi jauh dari sini. Jadi betul, Ana sama Adrian yang memaksa kamu tinggal di sini? Kak Ana menyadarkan saya, mengembalikan saya kepada jalan yang benar, dan memberitahu saya yang mana yang baik dan mana yang buruk. Kak Ana nggak mau anak ini lahir tanpa mengenal ayah kandungnya, Kak. Dan Kak Ana yakin kalau anak ini adalah anugerah Allah. Insya Allah, kelak anak ini akan menjadi pemersatu antara saya dan Adit. Saya harus melakukan sesuatu. Saya harus cepat mengambil keputusan dan bertindak.